Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada masing-masing kita. Sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama, sehingga kita dapat memanfaatkan masa lapang yang Allah telah beri sebaik-baiknya dengan mengikuti majlis ilmu atau kuliah duha. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu pengetahuan agama kita, sehingga bekal yang bakal kita bawa setelah mati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, dua nikmat sangat banyak dari kalangan manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Yang pertama as-sihah, kesihatan, dan yang kedua al-faragh, punya masa lapang. Kesihatan dan masa lapang. Sebabnya masa lapang kita pada pagi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendengar kuliah. Kesihatan yang ada pada diri kita, kita manfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan agar agama kita menjadi lebih sempurna. Nah, topik pembahasan kita pada pagi ini agak penting, yaitu harta dan anak hanya hiasan dunia. Harta dan anak hanya perhiasan dunia. Itu sebabnya di dalam Al-Quran berkali-kali disebut oleh Allah bahawa harta dan anak itu adalah fitnah yang kita perlu berhati-hati. Jika punya anak, jika punya harta, jangan sampai kita dilekakan atau dilalaikan dari mengingati Allah. Itu sebabnya pada ayat 9 dari surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Orang-orang yang beriman, jangan hendaknya harta dan anak-anak kamu. Orang-orang beriman, jangan hendaknya anak-anak kamu dan harta kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang merugi. Nah, pada surah Al-Kahfi yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, lihat tafsir surah Al-Kahfi. Khasnya muka surat 149. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaba wa khairun amala. Ayat ini yang kita ingin tafsirkan pada pagi ini. Ayat 46 dari surat Al-Kahf. Artinya, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Disebut perhiasan. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-baqiyatus salihat. Sedangkan sesuatu yang kekal lagi saleh itu adalah lebih baik untuk kita jadikan sebagai harapan. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bacakan sedikit. Halaman 149. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang menjadi kebanggaan manusia. Dalam ayat di atas Allah menyatakan tentang kebanggaan manusia di dalam dunia ini. Harta dan anak-anak disebut di sini. Harta dan anak-anak disebut dalam ayat ini karena manusia sangat memperhatikannya. Karena manusia sangat ambil berat terhadap kedua-duanya, harta dan anak. Anak-anak dan harta. Memiliki harta yang banyak dan anak-anak atau pengikut yang ramai dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada seseorang yang memilikinya. Biasa begitu. Kita hormat, respect kepada orang kaya. Kita hormat dan respect kepada orang yang banyak pengikutnya. Biasanya menjadi kebanggaan. Ini seperti halnya Uyainah dari kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang bernama
Uyainah, Qurtus dari kalangan Bani Israel yang diceritakan dalam ayat-ayat terdahulu. Dalam surat Al-Kahfi kan ada dua adik-beradik, Qurtus dan Yahuza. Qurtus ini kafir dan punya kekayaan. Saudaranya Yahuza itu beriman tapi hidup miskin. Kita telah jelaskan ini. Begitu juga Uyainah, yaitu orang kafir Quraisy Mekah. Dia bangga dengan kekayaannya. Dia hina Nabi Muhammad dan para sahabat yang hidup miskin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa harta dan anak-anak hanya perhiasan hidup di dunia. Bukan perhiasan atau bekal untuk ukhrawi. Kan? Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu meninggal dunia, yang mengantar kamu ke kuburan itu ada 3. Saudaramu, kaum kerabat, anak-anak, dan yang kedua hartamu. Mungkin gunakan mobil atau kereta mewah, membawa jenazah ke kuburan, itu harta. Dan satu lagi, amal salehmu. Kata Nabi, ada 3 yang akan mengantarmu ke kuburan bila kamu mati. Saudara maramu termasuk anak-anak, hartamu, dan amal salehmu. 2 daripada 3 akan balik. Saudara mara termasuk anak-anak, paling-paling masuk sebentar ke dalam liang kubur, lubang kubur, hanya untuk meletakkan ayahnya atau ibunya ke lubang lahat. Kemudian akan naik. Ayah dan ibu ditimbus dengan tanah. Kereta mewah yang membawamu ke kuburan akan balik. Tidak dikuburkan bersama. Yang tinggal hanya 1. Itu amal salehmu. Amal salehlah yang akan menolong kamu menjawab semua soalan mukar wa nakir di dalam kubur. Itu gambarannya. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut dan berulang-ulang Ustaz sebut bahawa manusia dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam roh dah berakhir. Alam rahim atau alam kandungan sudah berakhir. Kita saat ini yang hidup di muka bumi berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Kita hidup di alam dunia juga sementara, kita akan mati. Bila mati, kita akan masuk kubur. Kubur pun hanya sementara. Bila terjadi kiamat, kita akan dibangkitkan dari kubur, berhimpun di padang mahsyar. Amal-amal kita akan ditimbang, dan di situ, di padang mahsyar, pada hari kiamat, tempat hanya ada 2 saja, syurga dan neraka. Yang sangat menentukan
masuk syurga atau neraka, ialah sampai di mana kita dapat bawa amal soleh. Semua kita tahu syarat amal saleh yang diterima oleh Allah ada dua. Bagi kita umat Islam, pertama kita lakukan dengan ikhlas, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ittiba', mengikuti cara Rasulullah sebagaimana yang kita jelaskan semalam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah menegaskan bahawa hal yang patut dibanggakan adalah amal kebajikan. Itu yang perlu kita gembira. Yang buahnya dapat dirasakan oleh manusia sepanjang zaman hingga akhirat. Itu yang perlu kita banggakan. Maknanya yang perlu kita happy, gembira, yaitu amal kita. Jadi kembali kepada mengapa anak-anak dan harta dikatakan perhiasan. Sebab tabiat perhiasan sifatnya hanya sementara. Itu sebabnya pada ayat sebelum ini Allah dah jelaskan bahawa kehidupan manusia ini tak ubahnya seperti tumbuh-tumbuhan. Seperti tanah yang ditimpa oleh air hujan. Dengan sebab air hujan, tumbuhlah tanam-tanaman, rumput, pohon-pohonan yang pada dasarnya atau pada mulanya kecil, lemah, mudah dipatahkan, kemudian membesar, akhirnya menjadi kokoh dan kuat, tapi tidak senantiasa kokoh dan kuat. Pohon akan gugur daun-daunnya. Pohon akan tumbang bila tiba masanya. Manusia seperti itu. Exactly. Baby sangat lemah. Bila jadi kanak-kanak makin kuat. Bila dewasa makin kuat. Bila dah tua, lansia, dah mula lemah. Semakin lemah dan akhirnya tumbang. Dengan maksud meninggal dunia. Itu sebabnya kata Nabi, sabda Nabi dalam satu hadis, manusia apabila sampai umur 40, tidak juga menjadi manusia yang baik. Banyak melakukan maksiat. Suruhan-suruhan Allah tidak dilakukan. Maka suruh dia siap sedia untuk masuk neraka. Umur 40. Kita sekarang umur 50, 60, 70. Masih lagi tidak taat kepada Allah. Masih lagi tidak berusaha menyempurnakan amal saleh untuk kita bawa setelah mati. Na'udzubillah min dzalik. Pengetahuan agama diperlukan oleh setiap manusia.
Hanya saja bila dibandingkan antara manusia yang masih muda dengan manusia yang sudah lanjut usia, manusia lanjut usia lebih memerlukan pengetahuan agama lebih daripada orang-orang muda. Sebab tak lama lagi biasanya mereka akan meninggal dunia. Macam mana mereka nanti akan menjawab soalan mukar wa nakir? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Andai kata kita tidak belajar tentang Allah, ma'rifatullah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Macam mana kita nak jawab bila kita tak kenal Nabi, tak kenal sunnah? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Macam mana kita nak jawab kalau kita tak tahu tentang selok-belok agama? Itu sebabnya syabas, tahniah kepada para jemaah yang sudah lanjut usia 60, 70, 80, semakin rajin mengikuti majlis ilmu seperti ini, insya-Allah selain di dunia kita menjadi tenang karena segala amalan dan keyakinan kita dibina di atas ilmu. Setelah meninggal dunia, insya-Allah kita mampu menjawab pertanyaan mukar wa nakir. Karena dulu di dunia kita belajar Al-Quran, lebih-lebih lagi di akhirat nanti kita akan gembira mendapat balasan dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, dari ayat tadi kita sambung sedikit. Setelah Allah katakan hartamu dan anak-anakmu adalah hiasan dunia, sifat perhiasan biasanya sementara, bukan kekal abadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sambung, wal baqiyatus salihat, yang kekal lagi saleh itu, khairun, itu adalah lebih baik untuk menjadi harapan, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan. Apa dia al-baqiyatus salihat? Macam-macam tafsirannya. Ada juga yang menafsirkannya dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini pernah juga disebut oleh Nabi sebagai al-baqiyatus salihat. Sebab ganjarannya luar biasa. Dan ada pula yang mengartikan al-baqiyatus salihat, yang kekal lagi saleh itu adalah segala jenis amal saleh. Segala jenis amal saleh. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu tentang pengajaran ayat. Di sini ada 7 kesimpulan. Maaf, ada 6 kesimpulan. Ustaz sebut secara ringkas pengajaran ayat terdahulu. Yang pertama, perkara yang dapat membantu kita di akhirat nanti ada 3.
Ada 3. Begitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Ustaz dah sebut, amal soleh. Yang kedua, syafaat. Terutama syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, rahmat Allah. Amal soleh tentu saja dikatakan amal soleh itu amal yang kita lakukan ikhlas lillah dan ikut cara Rasulullah. Itu amal soleh. Yang kedua syafaat, iaitu pertolongan. Allah izinkan orang-orang tertentu untuk menolong kita. Mungkin malaikat, mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau amal saleh kita seperti Al-Quran dan puasa juga boleh menolong kita sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi. Dan satu lagi rahmat, iaitu kasih sayang Allah. Macam mana cara untuk mendapat kasih sayang Allah? Nanti kita akan jelaskan. Ikuti nanti kuliah Ustaz Jumaat malam Sabtu. Ustaz diminta untuk buat tazkirah tentang awal tahun. Jangan lupa, habis maghrib kita akan siarkan melalui Facebook. Jumaat, kalau esok, hari Rabu adalah awal tahun baru 1448, Khamis, kemudian Jumaatnya ada tazkirah maghrib. Ustaz akan jelaskan macam mana cara untuk mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pengajaran ayat yang kedua. Di akhirat nanti orang-orang kafir tidak akan ditolong. Di akhirat nanti, bila orang kafir sekarang ini sampai mati dalam keadaan kafir, confirm tempat mereka adalah neraka. Oleh sebab itu kita ucap alhamdulillah dan berdoa, semoga keislaman kita dan keislaman kaum kerabat kita, keislaman pasangan kita, keislaman anak-anak cucu cicit kita, ibu bapa kita berkekalan hingga akhir hayat. Itu syarat untuk masuk syurga. Islam. Sebabnya hadirin dan hadirat, dalam urutan ketika di dunia ini yang perlu kita perjuangkan, perbaiki agama dulu sebelum kita perbaiki yang lain-lain. Agama dulu. Itu sebabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kita hafal doa itu. Doa yang diajar oleh Nabi, jangan lupa selesai salat subuh, jangan lupa baca doa ini.
Selain doa minta ditambah ilmu pengetahuan yang berguna, selain minta dilindungi oleh Allah daripada rasa sedih, gundah, gelisah, selain minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada nyanyuk, kita juga disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon supaya Allah perbaiki agama kita. Baru kemudian Allah perbaiki dunia kita. Baru kemudian minta agar Allah perbaiki akhirat kita. Dalam doa yang terkenal, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Jadi Muslim tidak akan sempurna kalau tak punya ilmu. Muslim tidak akan sempurna apabila agama tidak diperbaiki. Agama hanya boleh diperbaiki dengan ilmu, beramal, berkeyakinan, berasaskan ilmu, terutama ilmu Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang ketiga, kehidupan di dunia ini Allah samakan dengan air. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa kehidupan dunia ini tak ubahnya bagaikan air. Sebab air senantiasa berubah-ubah. Air tidak pernah stabil. Maknanya manusia di atas muka bumi ini bagikan air, sebab manusia senantiasa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan mereka. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Angan Allah Subhanahu wa taala ingin lihat bagaimana sikap manusia bila dapat nikmat, syukur atau tidak. Bila dapat musibah atau bencana, sabar atau tidak. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban lil mu'min. Ajaban lil mu'min. Sungguh menakjubkan dan sungguh hebat orang-orang yang beriman itu. Setelah Nabi sebut beberapa kali hebatnya orang beriman, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana letaknya kehebatan orang beriman itu? Yang Tuhan sebut berkali-kali, hebat orang beriman, hebat orang beriman." Nabi hanya jawab, orang beriman itu apabila mendapat nikmat, kesenangan, dia syukur. Dan orang beriman itu apabila ditimpa ujian atau musibah, dia sabar. Dan tidak demikian sifat orang kafir. Jadi ciri-ciri utama orang beriman bila dapat kesenangan dia syukur,
Tetapi apabila dia timpa musibah, dia sabar. Dia tidak panik. Malah ketika ditimpa musibah, dia ucap Alhamdulillah sampai 4 kali yang kita selalu sebut. Dan itu semua tidak akan dapat dilakukan oleh orang-orang kafir, kata Nabi. Di situ hebatnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Allah berjanji pada ayat 7 surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, bila kamu syukuri nikmatku, nescaya aku tambah-tambah lagi nikmatku kepadamu. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu kufur nikmat, kamu tidak syukuri nikmat, ingat azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kesimpulan yang keempat, harta dan anak hanya hiasan. Apa maksudnya? Harta dan anak hanya perhiasan dunia, bukan hiasan akhirat. Maksudnya, biasanya manusia terlalu bangga dengan memiliki anak dan harta. Ketika di dunia ini, orang respect dan hormat pada mereka, termasuk mereka yang mempunyai ramai pengikut, pendukung. Tapi hadirin dan hadirat, ini tidak bermakna. Ini tidak bermakna harta dan anak tidak dapat menolong kita di akhirat. Dapat. Bila harta dan anak itu kita syukuri. Tapi kebiasaannya, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki anak dan pengikut, tidak pula kuat imannya. Boleh membuat mereka akhirnya jadi leka. Sekali lagi, ini tidak bermakna harta dan anak tidak boleh bantu di akhirat nanti. Semua kita tahu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia mati, apabila manusia mati, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'ulah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apabila manusia mati, semuanya terputus kecuali 3. Pertama sekali disebut sedekah jariah. Itu harta juga. Tapi karena kita pandai menggunakannya, dia dapat menolong kita di akhirat nanti. Kita bina pembinaan masjid. Kita bantu pembinaan rumah anak yatim. Kita bantu sekolah-sekolah tahfiz. Harta juga. Itu sebabnya kata Nabi, sebaik-baik harta ialah harta yang berada di tangan orang yang beriman. Sebab dia pandai menggunakannya. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Itu sebabnya mengapa ceramah seperti ini, menulis buku agama, tidak membosankan. Karena kita terbayang bila itu semua kita lakukan, sehingga orang ramai dapat manfaat.
kita yang menulis, kita yang berceramah, menyampaikan kebenaran akan dapat ganjaran walaupun kita sudah mati. Yang kedua. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Itu sebabnya Ustaz selalu dan tak pernah lupa tulis dalam komen sebelum ceramah, sila share video ini kepada grup atau orang lain supaya orang lain juga sama-sama dapat manfaatnya. Itu juga dakwah. Bukan susah pun. Dan yang terakhir, ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Anak juga boleh mendatangkan manfaat walaupun kita sudah mati. Tapi biasanya orang-orang yang tidak beriman, harta dan anak dapat melalaikannya. Sebagaimana ayat 9 dari surat Al-Munafiqun yang kita sebut pada awal tadi. Orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melekakan kamu dari mengingati Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang merugi. Yang kelima, Allah SWT tidak pernah melarang kita memiliki harta. Nah, Allah tak larang kita memiliki harta. Malah kata para ulama, khasnya Allah yarham Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam salah satu kitabnya menyebut, kita orang-orang beriman, kita orang-orang Islam, sangat digalakkan memiliki harta. Hujahnya, dalilnya, kata beliau, kita disuruh mengeluarkan zakat. Kita disuruh mengeluarkan zakat. Zakat tidak diperintahkan kecuali kepada orang yang kaya, kecuali ke atas orang yang mampu, orang yang ada harta. Itu alasan yang beliau gunakan. Tidak dilarang oleh Allah kita memiliki harta. Tapi karena kita orang-orang yang beriman, kita pandai menggunakan harta pada tempatnya. Kita juga tidak dilarang memiliki anak. Malah sangat digalakkan oleh agama memiliki anak, supaya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh, yang boleh menolong kita bukan saja di dunia, tapi juga boleh menolong kita di alam barzakh dan di alam akhirat. Itu sebabnya anak-anak selain diberi pelajaran akademik untuk membolehkan mereka hidup baik, selesa di dunia, tapi anak-anak juga mesti dibekali dengan ilmu agama. Sebab yang boleh menolong kita malah sama-sama nanti akan masuk dalam syurga hanya kaum kerabat dan anak-anak yang soleh. Ilmu agama adalah menjadi syarat untuk menjadi insan yang soleh. Sehingga amal mereka, akidah mereka bertepatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, amal saleh dan segala jenis ketaatan
sangat-sangat berfaedah di akhirat nanti. Nah, itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang panjang akal, orang beriman yang bijaksana, ada dua ciri-cirinya. Pertama, orang beriman yang banyak ingat kepada kematian. Yang kedua, orang beriman yang senantiasa memperbaiki amal yang akan dibawanya setelah dia mati. Itu ciri-ciri mukmin yang panjang akal dan yang bijak. Ini dulu hadirin dan hadirat yang dapat Ustaz sampaikan. Berikut ini kita akan jawab beberapa soalan jemaah secara ringkas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuma sebelum Ustaz menjawab, ada 5 soalan dari jamaah. Ustaz ingin beri sedikit penjelasan. Sebagaimana admin telah masukkan poster sumbangan ikhlas tadi pagi kalau tak salah. Segala bentuk bantuan sumbangan ikhlas hendaklah dimasukkan kepada satu akaun sahaja, iaitu akaun yang kita panggil dengan Pertubuhan Pengajian Al-Furqan. Iaitu MyBank. Dan usahakan jangan dimasukkan lagi kepada akaun-akaun yang bersifat peribadi. CIMB, Afinbank, Mbank itu adalah akaun peribadi Ustaz. Sebab sudah menjadi polisi dan ketetapan pihak bank, segala bentuk bantuan atau sumbangan ikhlas hendaklah ditujukan kepada pertubuhan. Itu sebabnya kita buat satu akaun Pertubuhan Pengajian Al-Furqan. Hanya saja jangan lupa untuk menyebut di dalam bantuan tersebut RM50 ke, RM20 ke, untuk apa? Sama ada dana dakwah atau dana kitab mencetak buku-buku udai atau dana bantuan sebagaimana yang tertera di dalam poster tersebut. Sila baca. Harapan Ustaz supaya para jemaah dapat memahami, khasnya bagi mereka yang ingin menyumbang sesuatu, sumbangan ikhlas, masukkan saja ke dalam akaun Pertubuhan Pengajian Al-Furqan, iaitu akaun MyBank. Ini sekedar penjelasan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat memahaminya. Okey.